Pokoknya tentang hal-hal yang positif yang harus kita lakukan bersama. Ya, di sini apa yang kita lakukan bersama? Di sini ada gambar burung. Ini ya. Ini tentang hal-hal baik. Ini tentang warga kita, warga kelas B. Ya. Yang gambar selanjutnya ini membuang sampah pada tempatnya. Ataukah kita membuang sampah di tempat sembarangan? Boleh? Tidak. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, nah nih, jahit sama temannya. Yang satu temannya membawa boneka, yang lainnya memisah. Tapi dengan cara yang tidak sopan, tidak baik. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Harusnya gimana? Meminta dengan hormat. Meminjam. Ada kata-kata meminjam. Terus tadi memberikan mainan kesukaannya. Jika kita bermain, apakah boleh mainan kita? Ini kita sebentar saja tidak dikembalikan kembali, boleh? Seharusnya gimana? Seharusnya gimana? Mengembalikan ke tempatnya. Apa itu balon? Apa itu apa ya namanya? Mainan yang lain. Apa ini kira-kira teman-teman? Mas Rendra coba jawab ini apa? Apa coba lihat? Ini apa? Masuk sekolah tepat waktu. Kita masuk jam berapa? Kalau kita masuknya jam 8 boleh ya? Nggak boleh. Kita harus masuknya sebelum jam 7. Kalau kita masuk jam 8 baik apa tidak? Tidak, berarti tidak kita laksanakan. Lalu nih, waktu belajar tidak makan, boleh ya? Waktu belajar makan boleh ya? Ya makannya gimana? Kalau istirahat. Siapa yang suka makan di dalam kelas? Iya. Tidak baik ya. Baik itu dilakukan apa tidak? Tidak. Berarti yang kita sepakati yaitu satu, apa? Buang sampah. Siapa yang setuju buang sampahnya pada tempatnya? Ayo. Iya. Kita bukunya ada berapa itu? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Loh, 16. Yang lain? Yang lain setuju apa tidak? Iya. Ada 20. Terus yang rapi di dalam kelas, makannya di luar, makan di dalam kelas tidak bagus. Yang makannya di luar, yang di dalam kita belajar bersama. Ayo siapa yang setuju? Ya, semuanya ya. 20. Terus mengembalikan mainan ke tempatnya. Siapa yang setuju? Semuanya ya. Ada 20. Terus masuk sekolahnya tepat waktu. Ya, itu ya.
entah itu sepatu dikembalikan ke tempatnya. Yang keempat, apa ini? Masuk sekolah tepat waktu. Oke, setuju? Oke, setuju? Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah menghargai tidak jahil sama teman. Itu yang kita buat. Semoga kita dapat melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat bersama antara teman-teman dan guru. Bisa kita laksanakan dan kita akan Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Diah Kusumawati dan sebelah saya Bu Sutiem. Kami berdua yaitu calon guru penggerak, di mana di sini kami akan memaparkan atau melakukan diseminasi tentang budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Sutiem terlebih dahulu. Monggo Bu Sutiem. langsung bergantian dengan saya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dengan hari ini bisa dan mampu menghadiri sebagai ibu pendamping, sebagai yang saya minta untuk mendampingi kami dari wali murid, Ibu Ani dan Ibu Fitri. Terima kasih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami dari TK Tunas Rimba 2 kedatangan Bapak dan Ibu pengajar praktik untuk mengadakan pendampingan individu tahap. Di sini saya akan memaparkan dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa nggak ke sini juga gambarnya? Baca dari situ aja, Bu. Dari samping Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini yang sekarang kami usahakan seperti itu ya bunda-bunda ya, terutama bunda untuk TK Tunas Rimba ya. Ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, di mana kodrat ini dari Sang Maha Pencipta, bukan kita merubah mereka untuk menjadi apa ya, tapi kita hanya menuntun saja, gitu ya, sesuai kodratnya. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, oke, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Bukan kita merubah anak itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, tidak bisa ya bunda. Tapi kita lebih ke menuntunnya saja, sedangkan yang lain-lain itu sudah kuasanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana kami selalu mendukung berkembangnya pribadi yang kritis. Ya, harapan kami bisa kritis, penuh hormat, berkarakter, bertanggung jawab anak-anak untuk usia dini. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini yang menjadi acuan kami para guru untuk membina mereka. Oke, lanjut, Pak. Perubahan paradigma belajar.
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Ini yang juga kami sangat terapkan mulai saya menjadi CGP, calon guru penggerak. Ini yang saya dan Bu Diah usahakan, ya, agar kami bisa mempunyai kontrol sebagai seorang guru itu bagaimana, dengan apa kita bisa bertindak positif, dan juga anak-anak dengan sepenuh hatinya mereka, sadar-sadarnya mereka tanpa kami paksa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, ini seperti kami ya Bu, kami selalu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan yang kami pelajari di CGP, tapi kadang ya yang di luar sana tidak pas dengan apa yang kami laksanakan. Nah, ini ibaratnya seperti ini. Oke, mereka menghardik, mereka membuat kita tidak benar lah, gitu ya. Tapi itu sudah mengacu pada apa yang kami pelajari selama ini. Apa makna disiplin? Disiplin positif. Disiplin dirinya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang kami rintis dari nol ya Bun, bahwa kita tidak bisa memaksakan mereka, tapi mereka lah yang harus sesadar-sadarnya terhadap apa yang dia lakukan. Oh, saya ini merasa dia punya rasa bersalah seperti itu untuk anak yang usia dini, ya, menciptakan dia mempunyai rasa saya ini telah melakukan kesalahan sepenuhnya dari dirinya sendiri, bukan kami yang memaksa. Kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada lingkaran dan di dalamnya ada tulisan penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima atau yang bertahan hidup. Ini mereka lanjut ya, penguasaan dan kesenangan bahwa dirinya harus merdeka, kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kesenangan bahwa saya harus senang dalam hidupnya, harus senang, harus merasa senang. Kebebasan, tidak tertekan kepada orang lain. Kasih sayang sepenuhnya dari orang tua, dari lingkungan, guru, orang-orang yang terdekat dengan dia. Penguasaan atas hidupnya sendiri.
Kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD, Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tentunya mereka punya alasan gitu untuk melakukan sesuatu yang di luar batasnya dia, dan orang lain ini melihat, oh ini kok kebangetan gitu, pasti ada alasannya. Apa alasan itu? Kita harus tahu alasannya, tidak sekedar kita menghardik mereka. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. 1. Mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang. Kemungkinan alasannya seperti itu. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Love dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia pinginnya dia menjadi anak yang power. Sayalah yang di sini yang kuat. Sayalah yang paling bagus. Ya. Nomor 4, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin itu juga alasannya. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Hukuman suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Konsekuensi adalah akibat hasil impak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Ini kami tampilkan identitas gagal dan identitas sukses, hukuman dan sanksi konsekuensi. Lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Atau motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ikut tabelnya, berlatih, hukuman atau konsekuensi. Ini ya Bu, sudah ada apa? Ada contoh kasus. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman itu lebih. Dia memberikan sanksi yang melebihi, sakitnya melebihi dari kelakuannya itu. Yang kedua, kalau konsekuensi itu akibat dari tindak yang diperbuat itu lebih kesepakatan sebelumnya itu dia melanggar, jadi ada konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi karena kan sudah dibilang Bu Guru tidak boleh coret-coret. Akhirnya dia dengan iseng mencoret, dia disuruh membersihkan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Luar biasa ya, 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa Bun? Konsekuensi.
berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena dia mengobrol dengan temannya. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sakit-sakit. Kita lihat jawabannya ya. Luar biasa. Ya Bu. Lanjut. Restitusi posisi kontrol guru sebagai instruksi. Ya saya ya gantian. Ini sudah poin yang kelima, nanti gantian sama saya. Lanjut ya Bu. Yang ini poin nomor 5, restitusi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya. Guru, posisi guru seperti apa yang harusnya untuk menerapkan disiplin positif yang baik? Ya. Ini adalah posisi kontrol guru. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Posisi guru kita seperti apa? Posisi guru kita itu di bagian yang nomor berapa untuk kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu membuat orang merasa bersalah karena kita itu mengejar terus anak tersebut. Jadi kita guru hanya membuat anak itu merasa bersalah saja. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gurunya kok ngomong ngoten. Ya, itu posisi gurunya sebagai penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Itu posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman. Kita merayu anak-anak. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, seperti itu guru, posisi kontrol gurunya itu sebagai pemantau, ya. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling atas, yaitu sebagai manajer. Karena guru itu mengajak anak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya. Terus, kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya datang terlambat, kamu selalu datang terlambat. Terus, kamu harus keliling lapangan. Nah, itu posisi kontrol gurunya sebagai apa? Penghukum. Jadi, guru itu nggak boleh ya sebagai penghukum. Nah, ini posisi kontrol guru, identitas gagal, identitas berhasil, sukses, identitas berhasil, sukses dalam kontrol diri. Guru berbuat, motivasi guru berbuat. Kalau sebagai penghukum, yaitu menghardik, mengunjak-unjak, menyuka dan menyindir. Kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Terus kalau posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, tahun 1998,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau dalam kelas atau sekolah itu seorang guru harus atau seharusnya melakukan keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Supaya anak itu terlatih bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati bersama. Ini adalah alur untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu dengan menerapkan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya dari peraturan kelas yaitu menuju ke keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang sudah disepakati akan muncul lingkungan positif, dan dari lingkungan positif itu terbentuklah budaya positif. Contohnya, misalnya kita ingin anak itu bertanggung jawab dalam kelas itu biar bersih, bagaimana? Yaitu dengan menciptakan keyakinan kelas, anak membuang sampah pada tempatnya, seperti itu Bunda. Contoh lagi, misalnya anak biar datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelasnya bagaimana? Gurunya terlebih dahulu datang tepat waktu sehingga anak akan mencontoh dari sikap atau perilaku guru. Jadi anak itu berpikir, oh ternyata gurunya datang terlebih dahulu, jadi anak akan mengalir mengikuti. Peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Setelah mengambil buku dan membaca, wajibnya yaitu mengembalikan pada tempatnya. Yaitu nilai yang kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kenapa? Karena setiap orang atau setiap anak itu memiliki privasi sendiri-sendiri. Kalau misalnya lagi bercerita, lagi ngomong, tapi yang lain ikut ngomong, jadi kan tidak dihormati ya. Harusnya itu diterapkan dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan yang ketiga yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen dan tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kalau di TK misalnya lagi berebutan mainan, kok sampai main tendang-tendangan, itu harus dilakukan keyakinan kelas, tujuannya yaitu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah untuk kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Dan nilai keyakinan atau kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain atau kesabaran berantri ya. Selanjutnya, menggunakan masker. Keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju yaitu berupa kesehatan dan keselamatan. Ini terjadi pada waktu pandemi ya Bu ya. Yaitu selanjutnya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinan yang dituju yaitu keselamatan dan keamanan. Berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita mampu untuk melakukannya. Jadi diterapkanlah keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada tinjauan bagaimana peningkatan keyakinan kelas, apakah tetap atau berkembang seperti itu. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Melalui restitusi juga guru dapat memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi dengan restitusi, segitiga restitusi itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan penawaran-penawaran supaya apa terjadi itu kesepakatan antara guru dan muridnya. Ini adalah bentuk segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ada anak yang misalnya ada anak yang melanggar keyakinan kelas, guru itu bisa pertama menstabilkan identitasnya dengan memberikan pertanyaan seperti berikut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata yang bisa digunakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, setelah distabilkan identitas dari siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut, kemudian tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, pasti anak itu mempunyai alasan-alasan tersendiri. Selanjutnya Bu, ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Ya, setelah menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi kesalahannya dengan menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut, kemudian ditanyakan kembali, kamu ingat gak kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama? Seperti itu. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini sudah dapat kami laksanakan dan berlangsung dengan lancar, Ibu. Terima kasih Ibu PP, Bu Erva sebagai pendamping Budia. Pak Palanya sudah pulang. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah
dan rekan sejawat kami Bu Rini, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kami, terutama kepada diri saya sendiri, kepada murid kami, kepada sekolahan dan warga sekolah, dan terutama saya dan kami Bu Dia dan Bu Suti bisa menyampaikan kepada orang yang lain dan bisa berbuat baik seperti apa yang sudah kami laksanakan. Amin. Terima kasih Bu Elva. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bu Elva mau. Tugas kita sebagai guru itu kalau bisa merubah karakter itu. Anak saya itu si sopo. Si sopo itu macam-macam. Nek biasanya apa jenenge isi ganggu kancane. Gurunya jawab enak. Putranya jaminan saya itu mboten ganggu kancane. Kan kita jawabnya kan ringan. Iya. Putranya jenengan nulisnya wis apik. Itu napa jenenge nek nyanyi semakin baik lagi. Nah, jadi kita mulai mengurangi kognitifnya akan dengan sendiri nanti. Karena Bapak Ibu sekalian, ke depan itu pengetahuan itu tidak perlu diajarkan. Karena satu klik dengan bertanya apapun semuanya sudah terjawab. Ya. Yang sulit itu membuat pertanyaannya. Sehingga pertanyaan, aku arep ngono itu belum tentu pertanyaannya sama dengan yang diharapkan. Contoh tadi, saya mencontohkan cara ngeprint membuat buku. Jenengan takon itu kan angel cara ngetik pertanyaan itu kan sulit. Nah, profil pelajar Pancasila. Maka dari itu jenengan biasanya kalau ada RPP suruh karena jenengan semua itu berangan-angan murid jenengan seperti yang jenengan harapkan. Jadi mengajarnya ya ke situ arahnya. Mengajar apapun ya situ, misalkan mengajar bisa anak berakhlakul karimah. Berakal karimah. Semua pembelajaran jenengan arahnya ya ke situ. Ada kata mandiri, ya setiap pembelajaran ya ada seperti itu. Mengurangi biasanya keteratan gantungannya anak besar, ya mulai dikurangi sedikit. Mungkin suatu saat akan kalau sudah berhasil bagaimana? Ya ditangkap lagi mandiri yang bagaimana? Misalkan atau apa yang lain. Jadi kenapa ini penting untuk guru penggerak? Karena memang jenengan diharapkan bisa jadi pemimpin pembelajaran, baik pemimpin pelajaran di kelas maupun pemimpin yang lebih besar, mungkin kepala TK ataupun lainnya. Dan ini pun juga diterapkan di lembaga-lembaga yang lain, pertanyaan-pertanyaan tadi hanya mungkin disesuaikan. Jadi harapan saya itu salah satu yang jenengan pelajari, mungkin diputuskan orang banyak ini belum tentu disetujui. Karena yang punya otoritas menyetujui itu tetap kepala sekolah beserta komite dan yayasan tentunya. Kita hanya bisa menyampaikan, bukan visinya bagus, komitenya karena kurang ini kok, ya nggak bisa. Itu kita satu yang bisa kita kan udah logik, baiknya seperti itu. Apalagi kalau yayasan sebagai pemilik ngomong orang ya nggak bisa. Nah, kita itu hanya, tapi cara-cara ini yang diajarkan oleh buku, oleh cara kerja ini dengan harapan dengan mengerti urutan, kemudian menerapkannya. Dan jangan lupa tidak boleh lepas dari yang sampaikan tadi, profil pelajar, karena tujuan kita ke depan memang seperti itu. Ya sebenarnya kita mengajar kita pelajaran apapun ya harus bisa menunjukkan takwa, mandiri, kreatif. Yang wujudnya apa-apa mungkin tidak setiap hari lah, tapi hari ini muncul yang ini. Saya kira itu untuk waktu monggo saya serahkan selanjutnya nanti Bu Elva bisa menambahi. Nanti mungkin saya akhir sampai jam 11 saja ya. Nanti ini saya butuh foto yang ini, yang seperti ini. Sudah Pak. Sudah. Sampaikan nanti untuk CGP, dan juga kami sangat berterima kasih kepada beliau berdua, Bapak PP dan Ibu Elva, yang kali ini bisa hadir membimbing kami selama ini dari tahap 1 sampai tahap 2 ini.
Saya terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Dan yang selanjutnya semoga pendampingan ini nanti saya bisa aplikasikan, refleksikan ke sekolahan saya, ke lingkungan saya, dan terutama ke murid-murid saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan hari ini Mbak Ririn tahu nggak diundang Bu Guru ke sini? Nggak tahu. Tadi Mbak Ririn mam jajan ya? Kenapa bungkusnya dibuang sembarangan? Kelupaan. Oke. Kalau membuang sampah sembarangan itu melanggar kesepakatan kelas kita enggak? Iya. Karena membuat lingkungan menjadi apa? Kotor. Ya, itu berarti melanggar kesepakatan kelas kita. Itu tidak perbuatan tidak baik. Terus yang baiknya yang gimana? Di tempat sampah. Oke, dibuang di tempat sampah. Berarti besok Mbak Ririn kalau makan jajan bungkusnya dibuang kemana? Di tempat sampah. Terus apa? Ini menjadi pembelajaran buat Mbak Ririn. Besok jangan diulangi lagi ya. Mbak Ririn janji sama Bu Guru? Janji. Besok kalau makan jajan buangnya di tempat sampah. Iya, boleh makan jajan boleh. Tapi ini bungkusnya dibuang di tempat sampah biar lingkungan kita menjadi bersih. Oke, iya. Terus nanti silahkan dilanjut istirahatnya, makan jajannya dilanjut, dan satu lagi bungkusnya dibuang di tempat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Sururiana Yanjali. Saya hari ini buang sampah sembarangan, membuat ruangan kotor. Jadi hari ini aku gak dimarahin Bu Suti, tapi aku disuruh membuang sampah di tempat sampah. Terima kasih Bu Suti. Kolbi, tahu enggak disuruh Ibu ke sini? Tadi Kolbi, Jaya sama Raka ya? Iya. Pasti ada alasannya. Alasannya apa sayang? Kak Jahil duluan. Raka jahil duluan sama Kolbi. Kalau perbuatan jahil dan mengganggu temannya sampai menangis itu kira-kira melanggar kesepakatan kelas enggak? Iya. Iya, melanggar kesepakatan kelas yang kita buat ya. Itu baik apa tidak? Tidak. Terus yang baik gimana?
bersikap sopan. Dan tidak mengganggu sama temannya. Iya. Kira-kira besok Kolbi sama Raka bisa baikan enggak? Bisa. Bisa. Janji tidak diulangi lagi? Iya. Iya. Kolbi janji sama Bu Guru? Janji. Janji. Kalau janji Bu Guru besok berarti gimana sama Raka sikapnya? Iya. Sikap baik. Baik, Sopan. bersikap sopan dan tidak apa? Mengganggu temannya. Ya. Kolbi janji ya sama Bu Guru besok bersikap baik ya. Iya. Iya. Sekarang silahkan Kolbi meneruskan istirahatnya. Tapi harus minta maaf dulu sama Raka. Oke? Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kolbi. Hari ini Jai sama Raka. Aku tadi gak dimarahin Bu Suti. Terima kasih Bu Suti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masrini, SPD, rekan sejawat dari Ibu Dia dan Ibu Sutiem yang saat ini telah mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Saya sangat bangga sekali kepada beliau berdua bahwa telah lolos dalam seleksi yang kedua ini. Semoga nantinya bisa lulus di diklat untuk mengikuti guru penggerak. Jadi menjadikan beliau itu guru penggerak. Nah, setelah mengikuti pemaparan diseminasi kemarin, tanggal 7 Juni 2024, oleh rekan saya yaitu Bu Suti dan Bu Dia, saya sangat berterima kasih tentang memahami tentang budaya positif. Dari situ saya mengetahui bahwa budaya positif itu tidak hanya sekali kita menerapkan ke anak didik atau ke lingkungan sekitar, tapi juga kita harus
selalu continue menerapkan kepada anak didik kita sehingga menjadi budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita. Saya juga memahami tentang apa itu hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, sehingga saya akan mulai menerapkan hukuman atau segitiga restitusi atau konsekuensi itu dalam kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.